Lagi, tetapi kali ini secara virtual. Ibu akan bahas tentang review materi sebelumnya, yaitu tentang asimtot tegak, asimtot datar, asimtot miring, kemudian daerah asal dan daerah hasil. Dan kita hari ini akan menambah materi baru, yaitu penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi rasional. Kemudian kita akan masuk ke fungsi irasional. Di tengah-tengah video ini akan ada pertanyaan, jadi jangan di skip pastinya. Oke, kita mulai dari pembahasan soal ya. Langsung saja kita bahas soalnya di sini. Asimtot datar. Asimtot datar berarti kita menggunakan rumus kesimpulan yang ada 3, yaitu kalau pangkat yang pembilang lebih besar daripada yang penyebut, maka hasil asimtotnya adalah tidak ada. Kalau pangkat pembilang atau yang atas sama dengan yang bawah, maka asimtot datarnya adalah koefisien yang atas dibagi koefisien yang bawah dari variabel pangkat tertinggi. Tetapi kalau pangkat yang atas kurang dari yang bawah, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini pangkat dari variabel dari pembilangnya adalah 2, pangkat tertingginya. Kemudian yang bawah penyebutnya pangkat tertingginya adalah 1. Jadi kita menggunakan kesimpulan yang pertama, maka hasilnya tidak ada. Soal yang kedua, asimtot tegak. Asimtot tegak diperoleh dari penyebut, kemudian kita sama dengankan 0. Nah, di sini penyebutnya adalah X min 2 sama dengan 0, maka asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Lanjut ke soal yang nomor 3. Asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan x plus 4 per x kuadrat min x min 2. Asimtot tegak berarti penyebut sama dengan kan 0, berarti x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Ini harus kita faktorkan, hasil kalinya kita taruh di samping, hasil jumlahnya taruh di bawah. Kemudian angka yang dikalikan hasilnya 2 adalah 2 kali 1, minusnya kita taruh di atas supaya kalau dijumlah hasilnya min 1. Sehingga pemfaktorannya adalah x min 2, x plus 1 sama dengan 0. Kemudian x min 2 sama dengan 0, x plus 1 sama dengan 0. Maka x yang pertama asimtot tegaknya adalah x sama dengan 2, dan yang kedua asimtot tegaknya adalah x sama dengan min 1. Jadi jangan terkecoh antara asimtot tegak dan asimtot datar. Lanjut, soal selanjutnya. Asimtot datar. Nah, ini walaupun bentuknya mirip dengan yang soal sebelumnya, tetapi ini yang ditanya adalah asimtot datar. Kalau asimtot datar berarti kita lihat pangkatnya terlebih dahulu. Nah, di sini pangkat dari variabel x yang terbesar, pangkat terbesarnya itu sama ya. Sama-sama 2. Berarti kalau pangkat tertingginya sama, maka tinggal kita lihat koefisien yang ada di depannya. Nah, yang atas koefisiennya adalah 3, yang bawah kalau nggak ada angkanya berarti 1. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 3 per 1 atau sama dengan 3. Yang terakhir, asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan x plus 3 per 2x min 8. Yang ditanya asimtot tegak berarti penyebut sama dengan kan 0. Jadi 2x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 4. Jadi asimtot tegaknya adalah x sama dengan 4. Nah, itu dia review materi tentang asimtot tegak dan asimtot datar.
Kemudian asimtot miring. Kalau asimtot miring syaratnya adalah pangkat variabel X tertinggi yang atas harus lebih besar dari yang bawah, karena tadi asimtot datarnya ternyata nggak ada, tetapi dia punya asimtot miring. Nah, caranya supaya dapat asimtot miringnya X plus 1 adalah kita melakukan pembagian polinomial. Jadi bisa menggunakan pembagian bersusun, bisa menggunakan cara Horner. Nah, di sini Ibu menggunakan cara Horner, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Kemudian koefisiennya kita taruh di bawahnya, ini 1, 4, min 5. Karena di sini X plus 3, maka artinya X sama dengan min 3. Jadi kita taruh di sini min 3. Kemudian ini tandanya tambah, kita turunkan 1 kali min 3, 4 tambah min 3, 1 dikali min 3, min 3. Jadi sisanya min 8. Nah, yang kita butuhkan adalah dua angka ini atau hasil baginya. Maka hasil baginya atau asimtot miringnya adalah Y sama dengan ini, karena awalnya X kuadrat maka sisanya adalah X, dan ini X pangkat 0. Jadi asimtot miringnya adalah X tambah 1. Jadi diperoleh dari pembagian polinomial. Kemudian kemarin kalian sudah mengerjakan LKPD tentang asimtot tegak dan asimtot datar, dan diperoleh kalau asimtot tegaknya adalah X sama dengan A, maka domainnya adalah X di mana X tidak sama dengan A dan X elemen dari bilangan real. Gitu. Jadi tinggal dilihat dari asimtotnya. Kemudian kalau asimtot datarnya adalah Y sama dengan B, maka range dari fungsi rasionalnya adalah Y, di mana Y tidak sama dengan B. Dan Y masuk ke dalam bilangan real. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa hanya bergantung pada asimtotnya saja? Karena coba kita lihat di penggambaran grafiknya. Nah, di sini Ibu menggunakan fungsi rasional 5x plus 9 per x plus 7, dan ini hasilnya adalah yang berwarna merah grafiknya. Nah, kemudian asimtot datarnya adalah Y sama dengan 5. Sedangkan asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 7 yang berwarna hijau. Jadi asimtot datarnya yang berwarna biru, asimtot tegaknya adalah yang berwarna hijau. Nah, tadi di kesimpulan tertulis bahwa asimtot tegak itu merupakan syarat dari domain. Kenapa seperti itu? Nah, kita lihat pengertian dari domain adalah berapa angka yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi rasional untuk mengganti nilai X-nya ini, sehingga si fungsinya ini memiliki hasil yang terdefinisi. Nah, di sini kalau kita lihat 0 ada nih titiknya di grafik yang berwarna merah. Kalau X-nya 5, maka dia ada hasilnya. X-nya 10 ada hasilnya. Tetapi kalau X-nya min 7, maka dia tidak menyentuh grafik manapun. Artinya ketika X sama dengan min 7, dia tidak terdefinisi. Maka untuk menyebutkan domain, daripada kita menyebutkan angka yang banyak, maka lebih baik kita menyimpulkan kebalikannya, yaitu semua angka yang ada di bilangan real kecuali X sama dengan min 7. Jadi tidak boleh X sama dengan min 7. Begitupun sebaliknya dengan asimtot datar. Jadi hasilnya bisa berapa aja sih? Oh, hasilnya itu bisa misalkan ini 1,286. Bisa juga 2,833. Nah, tetapi yang tidak ada hasilnya itu di mana? Yaitu di 5. Jadi tidak mungkin
ketika suatu domain dimasukkan, maka hasilnya adalah 5. Nah, itulah mengapa kita bisa menggunakan asimtot tegak dan asimtot datar untuk menentukan domain dan range dari suatu fungsi rasional. Nah, kemudian di sini kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi rasional. Diketahui suatu wadah penampungan air berbentuk tabung memiliki volume 2310 liter. Yang ditanyakan adalah nyatakan fungsi tinggi wadah penampungan air terhadap jari-jari tabung. Oke, yang pertama, berarti kalau bentuknya adalah tabung, maka rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Maka volumenya adalah pi R kuadrat T. R itu adalah jari-jari, T adalah tinggi tabung. Nah, di sini diketahui volumenya 2310. Jadi di sini kita ganti 2310 sama dengan pi, dan dia bilang jari-jari tabung dimisalkan dengan X, maka pi X kuadrat dikali tingginya adalah HX, jadi dikali HX. Kemudian kita diminta membuat fungsi HX, berarti tinggal kita pindahkan saja nih si temennya HX ke sebelah kiri. Jadi HX sama dengan 2310 per pi X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi dari HX. Nah, sekarang coba kalau ibu tanya, domainnya berarti berapa? Domain. Berarti kan syaratnya dari asimtot tegak. Asimtot tegak itu diperoleh ketika kita menyamadengankan penyebutnya dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan 0 per pi, maka X kuadrat sama dengan 0. Ya, berarti X sama dengan akar 0. Akar 0 ya 0. Berarti asimtot tegaknya itu di X sama dengan 0. Maka domainnya adalah DF sama dengan buka kurung kurawal X, di mana X tidak boleh sama dengan 0. X adalah elemen dari bilangan real, tutup kurung. Nah, kemudian bagaimana dengan range-nya? Range berarti dari asimtot datar. Kita cari dulu asimtot datarnya. Asimtot datarnya di sini pembilangnya variabel X-nya pangkatnya adalah pangkat 0 karena tidak ada X. Kalau tidak ada X artinya X-nya pangkat 0. Nah, berarti pangkat dari pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut N ya, sorry. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Maka penulisan range-nya adalah RF sama dengan buka kurung Y, di mana Y tidak sama dengan 0, Y elemen R. Bu, kalau misalkan asimtot datarnya nggak ada, berarti bagaimana? Kalau asimtot datarnya tidak ada, berarti penulisannya adalah RF sama dengan Y, di mana Y elemen R. Nah, jadi tidak ada syaratnya, boleh berapapun. Jadi penulisannya cukup seperti ini jika asimtot datarnya tidak ada. Oke, itu tambahan pertanyaan ya. Kemudian yang B, jika jari-jari wadah tersebut adalah 70 cm, tentukan tingginya. Berarti dari fungsi HX ini tinggal kita ganti X-nya menjadi 70. Jadi kalau X-nya 70, maka HX-nya berapa? Berarti tinggal kita ganti H70 sama dengan 2310 dibagi
Pi-nya itu berarti 22/7 dikali 70 dikali 70. Oh, tapi di sini jangan lupa liter itu desimeter kubik ya, sedangkan di sini 70 cm. Berarti kita ubah dulu 2310 desimeter kubik ke dalam centimeter. Berarti tinggal kita tambah nolnya 3 ya. 1 2 3. Nah, ini kita coret-coret. Hasilnya adalah 10. Kemudian di sini nolnya kita coret juga, nolnya dicoret 1 2, maka sisanya tinggal 2 3 10 0 dibagi 22 kali 7, atau 2 3 10 dibagi 154. Maka hasilnya adalah 15 cm. Nah, itulah cara pemecahan masalah kontekstual yang berhubungan dengan fungsi rasional. Jadi sesuai dengan judulnya ya, fungsi dan pemodelannya. Jadi kita bisa memodelkan fungsi dari suatu masalah kontekstual. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi irasional. Yang akan kita bahas pada fungsi irasional adalah yang pertama pastinya menentukan domain dan range, kemudian menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi irasional. Nah, kemarin kita sudah sampai di fungsi rasional, sekarang kita ke fungsi akar atau fungsi irasional. Nah, coba kalian lihat gambar ini ya. Jadi ada tembok, kemudian ada orang yang menaiki tangga, di mana panjang tangganya adalah 5 meter. Jika jarak antara bagian bawah tembok dengan bagian bawah tangga itu adalah X, dan kemudian tingginya sebagai fungsi dari X, nah maka bagaimana menyatakan fungsi fx ini? Menggunakan materi apa? Nah, berapakah tinggi dinding seperti pada gambar? Berapa kira-kira? Nah, iya betul. Jadi kita menggunakan konsep dari Pythagoras, di mana Pythagoras ada sisi alas atau samping ya, kemudian ada sisi depan dan sisi miring. Nah, kalau kita mau mencari sisi depan berarti sisi miring kuadrat berarti 5 kuadrat 25 dikurang sisi alas kuadrat, jadi dikurang X kuadrat. Ini sisi depan atau sisi tinggi ya, tinggi. Nah, bentuk seperti ini kita sebut dengan fungsi irasional. Jadi fungsi yang variabel bebasnya, variabel bebas itu maksudnya adalah domainnya ya, bisa X, bisa Y, bisa X atau huruf-huruf yang lain, berada di bawah tanda akar. Jadi ada tanda akar, kemudian baru dia ada variabel X-nya. Ya, kita lihat bagaimana cara menentukan domain pada fungsi irasional. Yuk sama-sama kita isi bersama. Kalau X-nya itu berarti yang di dalam sini ya, Ibu ganti dengan min 4, maka hasilnya berapa? Ya, tidak terdefinisi. Karena akar min 4 itu nggak ada ya.
Kemudian kalau akar dari min 1, ya sama, tidak terdefinisi. Jadi ini akar min 4, ini akar min 1, itu nggak ada ya. Kemudian 0, berarti fx-nya menjadi akar 0. Berapa akar 0? Ya, hasilnya 0. Kemudian akar 1, hasilnya adalah 1. Kemudian akar 4 hasilnya adalah 2, akar 9 hasilnya 3, akar 16 hasilnya 4. Jadi menyesuaikan ini ya. Kalau fungsinya adalah akar x min 1, berarti di sini akar 4 kurang 1, begitu. Menyesuaikan saja sesuai dengan yang ada di soal. Jadi jangan bingung. Kemudian di sini kita lihat tadi di masalah sebelumnya pada fungsi rasional, pengertian dari domain adalah nilai x yang bisa kita masukkan supaya nilai fungsinya ini terdefinisi. Jadi berapa yang bisa dimasukkan? Dimulai dari 0, 1, 4, 9, 16. Jadi nilai domain pada fungsi irasional dipengaruhi oleh syarat bilangan di dalam tanda akar harus positif atau non negatif ya. Non negatif karena 0 itu masuk. Jadi syaratnya adalah x lebih besar sama dengan 0. Jadi 0 boleh. 0, 1, berapapun itu ya. Yang jelas lebih dari 0. Nah, kemudian kita lihat contoh-contohnya pada fungsi irasional yang lain. Nah, di sini ada fungsi x di mana fx-nya sama dengan akar x min 5. Kita diminta untuk menentukan domain. Tadi syaratnya yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi x min 5 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan min 5-nya ke sebelah kanan, jadi x lebih besar sama dengan 5. Maka domain dari fungsi f adalah x di mana x lebih besar sama dengan 5, x elemen bilangan real. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ini masih sama, tetapi di dalam akarnya ini ada x kuadratnya. Kita tuliskan dulu syaratnya, yaitu yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi hasil kalinya adalah min 6, hasil jumlahnya adalah 1. Berarti bisa berapa aja? 1, 6, 3, 2. Kira-kira yang kita masukkan adalah yang 3, 2. Terus tandanya kita taruh di 2 supaya hasilnya 3 kurang 2 adalah 1. Maka di sini kita faktorkan menjadi x plus 3 x min 2. Kemudian tandanya kita sama dengankan 0 terlebih dahulu. Kemudian kita sama dengankan satu per satu. X plus 3 sama dengan 0. Kemudian x min 2 sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan min 3. Yang satu x nya sama dengan 2. Kemudian karena ini pertidaksamaan, jadi kita menggunakan garis bilangan, di mana angkanya ada angka min 3 dan ada angka 2. Jadi di sini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, kemudian kalian mau tes bagian kedua, daerah 2, daerah 1 atau daerah 3. Bebas, boleh pilih yang manapun. Kira-kira kalian akan pilih yang mana? Kalau ibu pilih daerah 2. Daerah 2. Kemudian di daerah 2 kalian pilih nilai x-nya. X-nya itu berarti di antara min 3 sampai 2. Jadi ada min 2, ada min 1, ada 0, ada 1. Nah, ini kalian pilih mau diuji
X-nya yang mana? Yang lebih mudah adalah menguji X sama dengan 0. Nah, kemudian diujinya di yang mana nih? Rumus yang mana? Tentunya rumus yang X kuadrat plus X min 6. Jadi Ibu tuliskan dulu fungsinya X kuadrat plus X min 6. Kemudian diganti X-nya dengan 0. Jadi 0 kuadrat tambah 0 min 6. Maka hasilnya adalah min 6. Artinya hasilnya adalah negatif. Berarti di sini kita kasih tanda minus, kemudian di sini plus, di sebelahnya juga plus. Jadi pasti setiap daerahnya itu tandanya selalu selang-seling. Ya, kalau kalian uji daerah 1 nanti dapat positif, ya berarti sebelahnya negatif, sebelahnya lagi positif. Selalu selang-seling. Tidak mungkin sebelah-sebelahan ini sama tandanya. Oke. Kemudian kita lihat pada soal syaratnya adalah X kuadrat plus X min 6 lebih besar dari 0. Kalau lebih besar artinya yang diminta adalah daerah positif. Kalau daerah positif berarti hasil penyelesaiannya adalah yang daerah 1 dan daerah 3. Nah, ini penyelesaiannya. Kemudian penulisannya bagaimana? Penulisannya kalau ke kiri berarti kurang dari. Tulis dulu X-nya. X kurang dari sama dengan min 3. Kalau ke kanan berarti X lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau arahnya ke kanan lebih besar. Nah, bagaimana kalau yang di tengah? Kalau yang di tengah berarti min 3 X 2. Jadi tandanya sama-sama kurang dari ya. Kemudian min 3-nya di kiri, 2-nya di kanan. Nah, udah. Jadi yang kita perhatikan yang warna hitam saja ya, karena itu yang betul daerahnya. Berarti penulisan domainnya DF sama dengan X, di mana X kurang dari min 3 atau X lebih besar sama dengan 2, X elemen bilangan real. Jadi seperti itu untuk menentukan domain fungsi rasional, irasional atau fungsi akar. Kemudian ada satu contoh lagi, yaitu kalau di dalam fungsi akar ini merupakan fungsi rasional. Jadi fungsi rasional yang ada di dalam fungsi irasional. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini ya? Jadi sama, kita tuliskan dulu syaratnya bahwa yang di dalam akar X min 2 per X plus 3 harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini berbeda sedikit dengan soal sebelumnya yang ada tanda kuadrat. Jadi tidak perlu kita faktorkan, tetapi langsung saja kita sama dengankan 0 dua-duanya. X min 2 sama dengan 0, maka dapat X-nya sama dengan 2. Kemudian X plus 3 sama dengan 0, maka dapat X-nya sama dengan min 3. Kemudian kita buat garis bilangan lagi. Jadi min 3, kemudian 2. Nah, di sini ada 3 daerah, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, Ibu mau pilih daerah 1 kali ini biar ada bedanya ya dengan yang tadi. Tapi kemungkinan hasilnya tidak jauh berbeda. Daerah 1, pilih X-nya sama dengan, nah di sini X-nya itu kalau daerah 1 berarti semakin ke kiri berarti semakin minus angkanya ya. Bisa min 4, bisa min 5, min 6 dan seterusnya. Ibu pilih X sama dengan min 4. Kemudian kita coba di fungsi akarnya. Jadi X min 2 per X plus 3. Kita ganti X-nya dengan min 4. Min 4 min 2 per min 4 plus 3.
Jadi hasilnya adalah min 6 per min 1, maka hasilnya adalah 6. 6 artinya positif, berarti selang-seling positif, negatif, positif. Kemudian kita lihat di soal, pada soal tertulis x min 2 per x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Tadi kalau lebih besar berarti yang diminta adalah daerah positif. Maka penyelesaiannya adalah kita arsir yang positif, yaitu yang ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian berarti tinggal kita tuliskan domainnya. Berarti domainnya adalah x, di mana x, kalau yang sebelah kiri berarti x kurang dari min 3, kalau yang sebelah kanan x lebih besar sama dengan 2. Ini ya daerah domainnya. Berarti x kurang dari min 3 atau x lebih besar sama dengan 2, x-nya elemen bilangan real. Nah, jadi itulah 3 contoh soal di mana memuat fungsi rasional dan fungsi kuadrat serta fungsi linear. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.